Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Aulia Gufron dengan NIM 201 FI 03046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana discharge planning pada pasien one day surgery. Baik, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, discharge planning atau sesuai namanya adalah proses perencanaan kepulangan pasien yang terintegrasi. Sedangkan one day surgery atau ODS adalah pelayanan untuk memfasilitasi pasien yang akan dilakukan tindakan operasi tertentu dengan pengawasan kurang lebih 1 hingga 2 jam setelah operasi di ruang pemulihan tanpa memerlukan rawat inap di rumah sakit. Pasien ODS sudah boleh dipulangkan karena yang pertama, TTV atau tanda-tanda vital pasien sudah baik, yang kedua, mual muntah minimal, yang ketiga, nyeri tidak berat, dan keempat, tidak ada pendarahan berat pasca operasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan kriteria operasi one day surgery. Yang pertama, pasien fit dan sehat dengan status fisik ASA 1 hingga 2. Jadi tidak boleh untuk pasien dengan status ASA 3 sampai 4. Kalaupun ada, hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kriteria operasi, kurang dari 1 jam, tidak beresiko nyeri post-operasi yang berat dan resiko pendarahan hebat, serta tidak menyebabkan imobilisasi yang lama. Yang ketiga adalah umur lebih dari 6 bulan, sehingga pada pasien bayi tidak dimungkinkan untuk dilakukan one day surgery. Yang keempat adalah memiliki pendamping yang mengerti tentang prosedur yang dilakukan dan memiliki alat komunikasi untuk di rumah sakit. Di sini saya merangkum poin-poin penting yang seharusnya dilakukan oleh penata anestesi ketika melakukan discharge planning kepada pasien. Yang pertama adalah dalam aspek mual dan muntah. Jadi, jangan khawatir apabila pasien merasa sakit atau muntah 1 atau 2 kali setelah meninggalkan rumah sakit. Karena hal tersebut biasanya merupakan efek dari obat anestesi dan biasanya akibat dari teknik general anestesi yang akan menyebabkan mual dan muntah. Jika pasien muntah atau merasa sakit, maka hentikan pemberian makanan selama sekitar 1 jam. Kemudian, dokter anestesi juga dapat meresepkan obat untuk anti mual muntah. Namun, jika pasien terus mual dan muntah, maka pasien dapat menghubungi rumah sakit terdekat untuk penanganan yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya pada aspek aktivitas. Karena pasien telah dianestesi, mereka harus beristirahat 24 jam ke depan dengan adanya pendamping yang merawatnya. Pasien dilarang mengemudi sendiri dan melakukan pekerjaan yang berat karena sedang dalam pengaruh obat anestesi. Dan yang terakhir adalah manajemen nyeri. Dalam aspek ini, ketika berada di rumah, pasien biasanya sebelumnya ketika berada di rumah sakit harus diajarkan bagaimana cara untuk mendistraksi rasa nyeri atau ajarkan kepada pasien teknik relaksasi nafas dalam apabila nanti dikhawatirkan pasien di rumah mengalami nyeri yang ringan. Namun apabila pasien mengalami nyeri sedang hingga berat di rumah, maka dokter dapat meresepkan obat analgetik kepada pasien. Namun apabila nyeri yang dirasakan pasien ketika berada di rumah semakin berat dan tidak tertahankan, maka pasien dapat menghubungi rumah sakit terdekat untuk penanganan yang lebih lanjut. Misalnya, pereda nyeri yang sering digunakan atau diresepkan kepada pasien adalah paracetamol yang dapat diberikan di rumah setiap 4 hingga 6 jam selama 1 hingga 2 hari jika diperlukan. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.